Oke, selamat datang teman-teman. Pernah kepikiran nggak sih di pasar forex yang super besar ini, siapa sebenarnya yang bikin harga itu naik dan turun? Nah, di sini kita akan bongkar siapa saja pemain di balik layar, dari yang paling raksasa sampai ke level kita. Coba deh bayangin setiap kali Anda ngeklik buy atau sell, di seberang sana itu pasti ada seseorang atau sesuatu. Nah, pertanyaan besarnya adalah, siapa sih mereka itu? Oke, kita bedah sekarang ya. Biar gampang, kita pakai konsep piramida pengaruh. Kita bakal mulai dari yang paling puncak, dari pemain yang paling sakti. Terus kita turun lapis demi lapis sampai ke level kita-kita ini. Nah, ini dia daftar pemainnya. Ada pemerintah dan bank sentral, ada bank-bank komersial raksasa, perusahaan multinasional, para spekulan, broker, dan tentu saja trader retail seperti Anda dan saya. Masing-masing punya peran dan kekuatan yang beda banget loh. Di puncak piramida, disinilah para raksasa berada. Pemerintah yang diwakili oleh bank sentralnya adalah pemain paling berpengaruh. Kenapa? Simple, mereka nggak main buat cari untung pribadi, tapi buat kepentingan ekonomi satu negara. Dan modal mereka, ya bisa dibilang nggak terbatas. Jadi, ini poin kuncinya. Tujuan utama mereka itu bukan profit, tapi stabilitas. Mereka ini punya kekuatan super. Bisa mencetak uang, bisa menarik uang, atau bisa jual beli cadangan mata uang asing dalam skala yang luar biasa besar. Dampaknya ke pasar bisa bikin jungkir balik. Nah, nama-nama ini pasti udah nggak asing lagi kan di telinga Anda? The Fed, ECB, Bank of Japan. Ini dia para selebritinya dunia keuangan. Setiap kata, setiap keputusan dari mereka itu selalu ditunggu dan dianalisis oleh seluruh dunia. Penting banget. Oke, dari puncak, kita turun satu level ke para pemain utama. Kalau bank sentral itu ibarat wasit yang membuat aturan, nah, bank-bank komersial multinasional besar inilah yang menjadi infrastruktur dan mesin penggerak pasar sehari-hari. Anda pasti kenal nama-nama ini kan? Citi, JP Morgan, UBS, Deutsche Bank. Ini bukan bank biasa. Ini adalah para raksasa perbankan yang membentuk apa yang disebut pasar antar bank. Mereka menangani volume transaksi triliunan dolar setiap harinya, baik untuk kebutuhan mereka sendiri maupun untuk melayani klien-klien kakap mereka. Dan disinilah mereka bermain, di pasar antar bank. Ini tuh bukan satu gedung di satu tempat ya, melainkan sebuah jaringan elektronik global. Nah, harga yang disepakati di sinilah yang kemudian menjadi acuan nilai tukar yang kita lihat di platform trading kita. Selanjutnya, kita punya dua kelompok yang jadi bahan bakar pasar, yang menyediakan volume likuiditas yang sangat besar. Meskipun keduanya aktif bertransaksi, motif mereka sangat-sangat berbeda. Lihat deh perbedaannya. Di satu sisi, ada perusahaan multinasional yang butuh dolar buat bayar pemasok di Amerika atau butuh euro buat jual produk di Eropa. Tujuannya jelas, buat bisnis. Di sisi lain, ada spekulan. Mereka nggak peduli sama barang atau jasa. Tujuan mereka cuma satu, dapat untung dari pergerakan harga mata uang itu sendiri. Kalau ngomongin spekulan, nggak ada contoh yang lebih dramatis dari George Soros. Ia jadi legenda karena berspekulasi besar-besaran bahwa nilai pound Inggris akan jatuh, dan ternyata ia benar. Ini adalah bukti nyata betapa kuatnya dampak seorang spekulan besar. Dan ini angkanya, 1,2 miliar dolar. Angka ini menunjukkan skala permainan di level ini. Para spekulan besar punya kemampuan finansial untuk benar-benar menggerakkan pasar dengan taruhan mereka yang super besar. Oke, sekarang kita bawa pembahasannya ke tingkat yang paling dekat dengan kita semua. Gimana caranya orang-orang seperti saya dan Anda bisa berpartisipasi di pasar yang didominasi oleh para raksasa ini? Jawabannya adalah melalui broker. Anggap saja mereka ini sebagai gerbang masuk kita. Mereka mengumpulkan semua pesanan kecil dari banyak trader retail, lalu meneruskannya ke sistem keuangan yang lebih besar. Tanpa mereka, kita nggak akan bisa ikut serta. Prosesnya sebenarnya cukup simpel kok. Anda punya ide, Anda buka platform, klik buy atau sell, dan broker Anda yang akan melakukan sisanya. Menghubungkan pesanan kecil Anda ke lautan likuiditas global. Dan disinilah posisi kita, di dasar piramida. Trader retail. Jumlah kita ini banyak banget, tersebar di seluruh dunia. Meskipun modal kita secara individu kecil, secara kolektif kita juga menjadi bagian penting dari ekosistem pasar forex. Jadi, setelah melihat semua pemain dari bank sentral sampai trader retail, pertanyaannya adalah, apa yang Anda dapat dari sini? Memahami siapa yang ada di seberang sana bisa memberi Anda perspektif baru tentang kenapa pasar bergerak seperti itu. Dan ini adalah langkah pertama untuk menjadi trader yang lebih terinformasi.